Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib musalla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dicurahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti sunnah dan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir membahas terkait dengan perilaku Bani Israil, khususnya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana pelajarannya sebenarnya antara sama orang beriman, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya saling menjaga dan saling berdamai. Kita ingat kisahnya ayat kemarin, sebagian orang Yahudi Bani Nadir itu bekerja sama dengan penduduk pribumi, ya, berperang membela mereka, dan akhirnya ketemu dengan keluarga Yahudi yang lain di dalam medan perang, Bani Quraidah. Padahal mereka mengaku sebagai orang-orang yang mendapatkan kitab dari Allah, beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, tapi rupanya mereka itu saling bertikai. Alasannya itu ternyata lebih banyak karena faktor ekonomi. Nah, itu sebenarnya mengingatkan
orang Islam dengan saudara-saudara Muslim yang lain seharusnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka udwun minhu, kalau ada satu bagian dari anggota badan itu merasakan sakit, yang lain juga sama, harusnya begitu. Tapi rupanya tidak mudah, karena kenyataannya kita itu biasa mencintai orang lain, mencintai sesuatu itu bukan karena dasar keimanan, tapi dasar keuangan, itu dasarnya ekonomi. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada. Sungguh di antara sebagian hamba Allah ada sekelompok orang yang cemburui oleh para nabi, pernah saya sampaikan dalam konteks berbeda kemarin, dicemburui oleh para nabi dan oleh para syuhada. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mencintai orang lain karena Allah, bukan karena harta, bukan karena. Itulah yang kata Rasulullah disebut wali-wali Allah. Dalam surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu pelajaran dari dua ayat atau tiga ayat yang kemarin kita bahas tentang sifat orang, perilaku orang Yahudi yang sesungguhnya itu. Sekarang kita masuk ayat 87 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah walamma ja'ahum kitabun
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Sadaqallahu alaihi. Hadirin sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seperti yang sebenarnya diceritakan oleh Allah di beberapa ayat sebelumnya tentang sifat orang Yahudi, atau secara lebih umum Bani Israel ketika mereka menerima kedatangan para nabi dan rasul, juga ketika mereka menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi. Walaqad ataina, dan sungguh kata Allah, benar-benar sudah kami bawakan Musa kepada Nabi Musa Alkitab. Ayat ketelu niku pun ya. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami sudah mendatangkan, membawakan kepada Nabi Musa Alkitab, wal furqan, dan furqan. Jadi satu disebut bentuknya, satu disebut fungsi. Karena kitab maksudnya Taurat, bentuknya apa? Kitab. Wahyu Allah kalau tidak dalam bentuk kitab, bentuknya apa? Shahifah. Awal dulu ya pernah kita bahas bahwa orang-orang beriman itu adalah orang yang mengimani, meyakini Allah menurunkan kitab baik yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad maupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kan? Nah, di antara yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, kita pelajari lagi, buka lagi tafsir Ibnu Katsir. Oh, itu rupanya ada yang dalam bentuk kitab, ada yang dalam bentuk shahifah. Makanya shahifah niku lembaran. Bentuk jamaknya, pluralnya itu adalah suhuf. Makanya di akhir surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim. Maka Nabi Musa itu boleh dikatakan adalah nabi yang menerima dua macam wahyu Allah. Satu dalam bentuk shahifah, lembaran. Satu dalam bentuk kitab. Sehingga saya biasanya berani memunculkan analisis bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang hidup pada masa transisi ilmu pengetahuan.
pada masa transisi peradaban. Nah, gitu ya. Apa transisi ini? Pada masa eh, peralihan. Nah, peralihan ilmu pengetahuan teknologi dan peralihan peradaban. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan sahifah suhuf nopo teko langit itu kertase lembaran itu mudun. Ketika Al-Qur'an itu disebut sebagai kitab, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu disebut dengan kitab. Moko napa teko ndukur langit itu mudun kitab. Yang dimaksud kitab itu satu, ya memang di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ada dalam bentuk satu apa ya paket ya. Tapi yang paling penting ketika disebut dalam kitab, dalam bentuk kitab adalah bahwa Al-Quran itu nanti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi diceluk no tukang tulis. Jadi Nabi SAW itu punya tukang tulis Al-Quran. Dia sampai mengatakan, la taktubu anni illal Quran. Kalian jangan ada yang menulis sesuatu pun dari saya kecuali Al-Quran. Jadi pada masa awal yang sak mungkin disebut hadis Nabi, enten nang kitab Bukhari, enten nang kitab Muslim, niku biyen mboten angsal ditulis. Jadi nah ini cara Allah ya untuk menjaga Al-Quran itu. Sing Al-Quran tulis, diperintah. Jadi enten sahabat-sahabat sing jadi juru tulis Al-Quran. Zaid bin Sabit, ya, sinten Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, sinten maneh Muawiyah. Beberapa orang sing encene pun saged maca, saged nulis, itu jadi juru tulis. Sing liyane niku mboten saged maca, mboten saged nulis. Ya napa niku? Jenengan bayangno kaya wong biyen-biyen niku. Iso maca gak iso nulis tapi nek dikon cerita lengkap. Ya. Berarti itu masa di mana Nabi SAW ya ketika mendapatkan wahyu Al-Quran memerintahkan bagian orang yang memang cakap baca dan tulis untuk mencatat Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan, jangan tulis dari saya kecuali Al-Quran. Hadis itu makanya sejarah sampai nanti zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu baru mulai dilakukan kodifikasi. Umar bin Abdul Aziz, itu Umar bin Khattab, itu zamannya pun zaman Bani Umayyah. Nek dihitung niku kira-kira pun akhir abad ke-1 Hijriah. Makanya di antara para ulama niku sing kait-kaitan duwe kitab, duwe tulisan niku misale Imam Malik gadah Muwatta. Ya. Nanti ada Imam Syafi'i punya kumpulan kitab. Tapi nek ditarik sak derenge niku generasine betul enggak ada. Jadi dihafalno hadis itu. Sing ditulis hanya Al-Qur'an. Di antara hikmahnya mboten campur. Ya, sampai nek apal kuata apa? Apalane kuat, ya apal hadis. Dan karena itu hadis itu diriwayatkan secara apa? Lisan. Kita disebut jadi Al-Qur'an itu ditulis, hadis dihafal. Wah, hadis dihafal. Kami kalian jenengan ngaos serangan nek biyen niku teng sinten. Ya, tapi sing paling senior nek Sidoarjo niki nek Muhammadiyah misalnya Ustaz Ibrahim Nur itu nungokno ae.
buku ya rungokno. Maka semua yang beliau lakukan itu nanti suatu saat diceritakan kembali, dipraktekkan dan diceritakan kembali. Itulah awalnya hadis itu. Cuma bedane zaman kula panjenengan itu sudah zaman di mana wong itu akeh-akeh pun sakit terus sakit maca sakit nulis niku enten hikmahe, enten manfaate, enten untune, tapi nggih di sisi lain itu mengurangi kemampuan lainnya. Manfaate enten napa-napa saged kumaca niku lho. Niku sanes napa jenenge? Sanes sekedar apa motif tekel niku tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Saking tulisannya mek ngoten. Umpama niku tulisannya Asmaul Husna, gak malih ngapalno 100 jeneng. Nek niku tulisannya per kotak niku boten cuma Asmaul Husna, sak kotak sak ayat, sak kotak sak ayat, sak kotak. Masalahnya boten cuma tok. Nek Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad sampai tutuk kono insyaallah apal. Asmaul Husna rada angel maneh. Sak kotak sak ayat tambah angel maneh. Jadi saged maca niku nggih manfaat sebab kita tahu apa yang ada di depan kita, tapi saged maca akhirnya juga membuat hafalan kita itu berkurang. Kenapa wangel wong niku kewaca kabeh. Makane arek cilik niku masih mboten saged maca, mboten saged nulis niku apale nemen. Apa kok apale nemen? Karena tidak ada yang bisa masuk ke kepalanya kecuali niku kalimat-kalimat yang dia paham, yang dia dengar, yang kemudian dia paham. Berhubung delok napa mawon niku mboten enten artine, tulisan niku dereng saged maca, mboten saged maca. Ya mboten tahu diapalno. Diapalno niku omongane ibune. Ibune cerewet nggih dadi cerewet. Akeh ngomonge maksudnya anake. Ibune meneng ae anake gak ngomong-ngomong. Anake kok bisa ngomong. Sampe meneng ae. Mangkane ibu cerewet niku nggih enten manfaate. Areke boleh semerap macam-macam. Gitu lho. Kadang-kadang ngudange niku nek menurut kita orang dewasa gak perlu. Ya, tapi berhubung ngelatih arek supaya hafal, akhirnya gitu diomong mawon. Itu tentang cara belajar. Ya, niki kita bicara zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, damel bedakno pundi Al-Qur'an pundi hadis. Jadi nopo mawon sing dilakoni Nabi SAW niku deling teman-teman. Nopo maneh bacaan sholat, bacaan donga nopo mawon deling teman. Sak liyane Al-Qur'an. Al-Qur'an niku ditulis. Apa mboten dihafal? Nggih dihafal. Tapi kalih ditulis nggih dihafal. Nek hadis pokoke dieling tok. Makanya kadang-kadang antara satu sahabat dengan sahabat lain ketika menyampaikan hadis dari Nabi SAW, redaksine niku mboten persis padha. Soalnya ini terkait juga dengan apa namanya, bagaimana seorang sahabat itu mengingat apa yang dia peroleh dari Nabi SAW dan kemudian menyampaikannya lagi. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Musa ini zaman peralihan Thaifah nerimo. Ya. Berarti secara teknologi ya zaman Nabi Musa periode awalnya niku wong boten kenal kitab. Tapi periode berikutnya pun kenal.
Ya napa? Ya saderenge niku ya rada primitif. Betul lho. Sik, kula panjenengan sakmene kae niki. Katakanlah semerap tulisan. Enten sing nanti ndamel jilitan, buku jilitan, damel dhewe. Paling kan jaluk jilid. Kula panjenengan mawon sebagai pribadi enten sing saged pokoke ngeprint tok. Nang ndi digawa ngene, rubung lembaran-lembaran, waya-waya ndeleh nggih ngoten, nang kono-kono. Karena naruh barang itu juga bisa di mana-mana dan bentuknya lembaran, bisa ketekuk, bisa gampang Beto kali kula panjenengan sing kira-kira saged jilid tak jilid aku mang ora rapat oleh wae tak dadekno siji tak jilid tulisi awet. Itulah gambaran paling gampang. Zaman Nabi trimo Sohifah. Berarti zaman sakderenge Nabi Musa nggih sami. Sohifah, Sohifah, Sohifah. Sinten? Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim. Ibrahim nerima Sohifah. Dengan saged tanglet Sohifah Nabi Ibrahim pundi? Wong kitab Taurat mawon ilang punan kok. Sohifah Nabi Musa nggih mboten karuan napa maneh Nabi Ibrahim. Kenapa? Zaman Nabi Muhammad SAW itu pun boten sahih. Wong pun kenal jenenge. Cara Allah menjaga itu ngoten iki. Tapi boten cukup dengan kitab, dengan hafalan. Nabi Musa niku ketika mendapatkan kitab, ya, kan bilang disimpan tempat nyimpennya namanya kotak peti. Khawatir hilang. Dan akhirnya juga memang hilang. Nek pun hilang, ya napa carane? Wong ngandalno pinten sing apa? Pinten sing apa? Nanti di antara generasi Bani Israel ada satu orang yang dianggap wong liyane niku pun mboten enten sing apal Taurat. Tapi moro-moro enten arek enom nggih Uzair, makane Uzair niku wis dianggap niki anake Gusti Allah. Polane niku nanti cerita tentang Uzair. Nah, orang itu mencari pegangan mana Taurat kangelan. Tapi kok enten moro-moro ana arek sing ngoten lho. Nanti ceritanya tentang Uzair itu. Mboten enten sing hafal, ana sing hafal. Istimewa sekali. Surat niku dadi kitab suci. Jenengan mboten saged ngrasakno ngoten. Sebab napa? Oleh Allah pun dijamin Al-Qur'an niku dijaga mulai jenengan kenal jenenge Al-Qur'an sampai saiki kenali yo pancet ngoten mawon kedihen yo gak tau ilang. Ya, yo gak tau goleki. Apa gak tau ilang, jadi gak tau ngapal, gak tau ilang. Ngapalno ilang. Jangan apa sing ilang apalane. Nek gadang nyekel ilang. Hubung ini gampang. Buka tuku kan jadi gak tau ilang. Dan memang ada terus kan Al-Qur'an juga kan. Sehingga itulah istimewanya Al-Qur'an. Baik. Kembali kepada ayat 80. Walaqad ataina Musal dan sungguh benar-benar sudah kami berikan kepada Nabi Musa itu Alkitab.
Terus kata Allah, wa qaffaina ai apa wa qaffaina? Qaffaina ai atba'na. Di kami ikuti Nabi Musa itu dengan Nabi dan Rasul. Wa qaffaina min ba'di. Setelah Nabi Musa Rasul. Antune Nabi Musa, antune Nabi Musa niku secara jelas dalam Al-Qur'an. Anak Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Sing boten disebut jenenge, tapi mantun niku nggih medal mawon jenenge. Ya. Enten Nabi Am'un. Tak derenge Nabi sinten? Tak derenge Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Bagian ulama menyebut Nabi Sam'un. Ya. Atau yang sejaman dengan Nabi Musa tidak disebut. Ya. Tak zaman kacek titik. Dulure dhewe Nabi Harun. Ya, maratuwane dhewe Nabi Su'aib. Ya, gurune dhewe Nabi Khidir. Tapi yang jelas kata Allah, wa qaffaina min ba'dihi. Artinya ini adalah pengingat bahwa Bani Israel itu memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari jalur keturunan mereka Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan rasul. Yang Bani Israel itu menghadapi atau melewati karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala itu justru banyak melakukan pengingkaran kekufuran. Baik. Wa qaffayna min ba'dihi wa ataina Isa bin Maryam Isa bin Maryam al-bayyinah, dan juga kami sudah memberikan ya kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinah. Kata para ulama, al-bayyinat itu napa maknane? Al-mukjizat. Bayyinat maknanya bukti-bukti. Maksudnya mukjizat-mukjizat. Apa mukjizate? Ihyaul maut, menghidupkan orang mati. Wa ibrahul akmaha wal abros, ya menyembuhkan penyakit yang pada saat itu mboten enten obat. Penyakit kusta. Ya. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nabi Isa itu bagian dari keluarga Bani Israel. Wa ataina Isa bin Maryam wa ayyadnahu bi ruhil qudus,
dan kami kuatkan, kami dukung, kami kokohkan Nabi Isa alaihi salam biruhil kudus, dengan ruhul Inten ruhul kudus. Ya, berpendapat ruhul kudus itu adalah pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sebagian ulama menyebut ruhul kudus ay Jibril alaihi salam. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan malaikat Jibril itu dengan nama-nama lain. Nah, di antaranya pertama malaikat Jibril itu dinamakan dengan Ar-Ruh. Ya. Dari dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat keempat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyebut Ta'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'rujul malaikatu war-ruhu. Kata ar-ruh di situ orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang azab yang pasti terjadi. Lil kafirin laisa lahu, azab yang pasti oleh orang kafir yang tidak bisa dihindari. Minallahi, yang itu berasal dari Allah, bil ma'arij, yang punya tempat-tempat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, di mana nanti tempat itu akan dinaiki oleh malaikat-malaikat. War-ruh, dan ar-ruh. Nama lain malaikat Jibril itu pertama adalah ar-ruh. Yang kedua, malaikat Jibril itu disebut juga oleh Allah dengan Ar-Ruhul Amin. Surat Asy-Syu'ara ayat 109. Kalau dibaca dari ayat sebelumnya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sungguh Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan dari Allah Tuhan yang menguasai alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril itu
nama aliasnya pertama Ar-Ruh. Kenapa Al-Ma'arij ayat kawan. Ya. Atau surat apa? Al-Qadar. Ayat terakhir itu apa? Buatan ayat terakhir ayat itu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Oh, itu nek tahu ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu ilaihi Tanazzalul malaikatu war-ruhu biizni rabbihim min kulli. Ya, ayat kelima berarti ini ya. Itu ar-ruh. Disebut ar-ruhul amin. Itu lagi. Malaikat Jibril itu juga disebut dengan Ruhul Kudus. Jadi, itu ada di ayat 87. Allah Subhanahu wa taala memberi nama lain malaikat Jibril dengan Ruhul Kudus. Ayat lain itu lain tadi di surat Al-Baqarah ayat 87, ada di surat An-Nahl ayat 100. Kalau di surat Al-Baqarah malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus, itu kan ketika menguatkan Nabi Isa. Tapi ketika menurunkan Al-Quran itu disebut dengan Ruhul Kudus dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqqi liyutsabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ini malaikat Jibril itu nama lainnya adalah. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Qudus. Itu lebih banyak ulama yang mengartikan demikian. Meskipun ada yang mengartikan secara letterlek. Letterlek itu Ruhul Kudus itu karena di situ ada apa? Ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ar-ruh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada di misalnya surat Al-Hijr ayat 29. Ya, ayat 29. Itu Allah mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu nanti ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhna fihi mir ruh faqa'u lahu. Maka apabila manusia itu sudah aku sempurnakan penciptaannya dan sudah aku tiupkan di dalam dirinya itu bagian dari ruhku, maka sujudlah kalian wahai para malaikat. Ya, itu ketika penciptaan Nabi Adam. Di makna ruh itu
itu memang banyak ya. Atau ada yang mengartikan roh di sini, roh dalam makna hakiki. Dan Ruhul Kudus, roh yang suci. Tapi saya kira lebih ini ya, lebih mudah dipahami bahwa semua nabi dan rasul itu senantiasa didampingi malaikat Jibril di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu. Nabi Muhammad SAW itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril di dalam memperoleh wahyu dari Allah. Bahkan malaikat Jibril itu adalah utusan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Maka tidak aneh dan itu biasa kalau Nabi Isa alaihissalam itu juga dikuatkan oleh Allah dengan pendampingan dari Ruh. Baik. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, ternyata Bani Israel itu punya perintah. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Israel. Afa kullama, apakah tiap-tiap kali ja'akum datang kepada kalian rasulun bima la tahwa anfusukum, ya, apakah setiap kali datang kepada kalian rasul yang tidak sesuai ya dengan keinginan kalian? Apakah setiap kali datang rasul dari Allah Subhanahu kepada kalian wahai Bani Israel, dan kemudian ternyata rasul itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian kemudian menjadi sombong, fa fariqan kazzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi dalam beberapa riwayat sejarah ya, ada beberapa nabi itu yang menjadi sasaran ya, pembunuhan oleh Bani Israel. Dua diantaranya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dalam Al-Quran. Nabi yang disebut di dalam Al-Quran ya, dibunuh oleh Bani Israel, Nabi Yahya dan Zakaria. Nabi Zakaria, satu lagi rencananya dibunuh Nabi yang dimaksud oleh Allah ya, fafariqum kazzabtum wa fariqum. Kalau yang tidak disebut dalam Al-Quran tapi disebut dalam beberapa riwayat, ada Nabi-Nabi Bani Israel itu tidak semua disebut namanya dan ceritanya di dalam itulah Bani Israel.
Karena bulan itu sering membuat kesimpulan sederhana di mau dipakai. Israel sing sakniki ditutupno kalih wong Yahudi Zionis napa maneh wong biasa. Nah, di mau dipakai. Ini dulur-dulure dhewe, keluargane dhewe. Ya, nek ditelusuri ya garis keturunannya sama. Ya, dari keluarga yang sama. Niku mawon gak cocok dipateni apa maneh wong. Iya. Nah, niki enten sing lanjutno jenenge Zionis Israel. Tapi tak apa? Atau dalam istilah lain ya juga begitu. Wong kitab Allah itu saja dimanipulasi apa maneh sekedar berita. Ngoten lho. Manipulasi berita biasa. Itu ayat 87 ya. Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan tentu niku mereka menyatakan qalu qulubuna qulf bal la'anahum Allah. Kemudian mereka mengatakan hati kami itu pun be ya pun penuh ya mereka itu menganggap diri mereka niku pun apa jenenge ah wis ketutup ya jadi qulubuhum gulfun ya mereka mengatakan qulubuna gulf ay qulubuhum gulfun ay alaiha ghilafun wa terus ketutup jadi kandah nih angel angel ya oleh karena itu bala'anahumullahu bikufrihim ya oleh karena itu justru ya wis Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka faqalilan ma yu'minun di antara mereka apakah ada yang beriman itulah kira-kira pembahasan yang pada pertemuan kali ini ada pelajarannya bahwa Nabi Musa alaihissalam oleh Allah diutus dengan bawa kitab. Saya tadi menyampaikan Nabi Musa ada di masa transisi. Kalau panjenengan bisa jadi juga ada pada masa-masa transisi. Ya. Dan kita perhatikan pengalaman kita sendiri, kita itu sebenarnya selalu melangkah pada masa transisi. Jadi transisi ilmu, peralihan ilmu pengetahuan teknologi itu selalu terjadi. Nabi Musa dari Sohifah ke kitab. Ya, kita juga sama dari sing kaitan boten saged maca sakniki saged maca. Ya. Dan itu menunjukkan sebenarnya hikmah tentang cara bagaimana mendapatkan pengetahuan. Nek gak iso maca niku pengetahuan yang paling banyak bisa diperoleh adalah dari hafalan. Tapi nek pun saged maca itu berarti kudu ngandelo catetan. Jangan catatan Al-Qur'an. Ya. Nah, pelajaran kedua ini Israel diberikan oleh Allah nikmat ya turunkan Nabi Musa setelah Nabi Musa ada nabi rasul ya bahkan ada Nabi Isa alaihissalam tapi ternyata bagiannya justru dibunuh sebagiannya didustakan sing diimani niku dipilih sing sesuai selera kan itu belajar dan yang kalau begitu maka biasanya hatinya akan
ditutup oleh Allah. Dapatkan kemurkaan laknat dan akhirnya tidak banyak yang bisa beriman kecuali segelintir. Itu saya kira menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan memberikan pelajaran dan hikmah supaya kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan sepenuh-penuh. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah.